Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu semangat dan tetap optimis. Pada hari ini adalah pertemuan pertama dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dan tidak lupa kita kirim Al-Fatihah kepada pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Haji Zaini Mun'im, dan seluruh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang kedua, semoga ilmu yang kita pelajari mendapat barokah dan bermanfaat. Yang ketiga, semoga kita semua dijauhkan dari bahaya virus COVID-19 dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berkenalan dulu pada produk kreatif dan kewirausahaan, di mana pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kita akan membahas tentang konsep kewirausahaan, peluang usaha, produk barang atau jasa, dokumen administrasi usaha, kebutuhan sumber daya usaha, sistem layanan usaha, penerapan layanan usaha, media promosi pemasaran. Nah, di dalam bab 1 konsep kewirausahaan, di sana kita akan mempelajari tentang pengertian wirausaha dan kewirausahaan, sikap dan perilaku wirausaha, karakteristik wirausaha, tujuan dan manfaat kewirausahaan, tipe wirausaha, dan bagaimana memulai menjadi wirausahawan. Untuk bab 2 dan selanjutnya, di sini bab 3, bab 4, 5 dan 6 serta 7. Itu hanya perkenalan saja untuk kalian. Nah, tentang konsep kewirausahaan, di mana konsep kewirausahaan ini memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, memahami kewirausahaan dan wirausaha. Dan yang kedua, melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Di sini tujuan pembelajaran tentang kewirausahaan itu apa? Nah, memahami pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Jadi, sebelum kita memasuki lebih dalam, kita harus mengerti apa arti dari wirausaha dan apa arti kewirausahaan. Yang kedua adalah mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Bagaimana kita melihat dan mengenali perilaku seorang wirausaha. Nah, begitu. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik wirausaha. Mengidentifikasi tujuan dan manfaat kewirausahaan. Menganalisis tipe wirausaha dan menganalisis cara memulai menjadi wirausahawan. Nah, di sini siapa yang ingin menjadi wirausahawan? Ada nggak? Nah, pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan ini mulai dipopulerkan sejak tahun 1990. Sebelum itu, istilah kewirausahaan lebih populer dengan istilah entrepreneur dalam bahasa Prancis, yang berarti orang membeli barang dengan harga pasti.
meskipun orang tersebut belum tahu akan dijual dengan harga berapa. Pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha di sini berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya berani, utama, dan mulia. Sedangkan usaha artinya kegiatan usaha komersil maupun non-komersil. Nah, jadi orang yang berani memulai, itu namanya wira, berani, utama, dan mulia. Sedangkan menurut Suma Hamijaya dalam Daryanto 2013, wirausaha ini adalah proses menciptakan sesuatu yang lain menggunakan waktu disertai modal jasa dan resiko, serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Kewirausahaan akan muncul apabila seseorang pemberani mengembangkan ide-ide usaha atau ide-ide barunya. Jadi apabila seseorang itu mempunyai ide, itu harus dikeluarkan, harus direalisasikan, jangan dipendam. Karena kalau kita mempunyai ide usaha atau ide-ide yang lain, jika hanya dipendam itu tidak akan menjadi nyata, hanya menjadi mimpi saja kan? Nah, di sini proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha. Oleh sebab itu, wirausaha adalah orang yang memperoleh peluang dan menciptakan suatu organisasi untuk mengejar peluang tersebut. Nah, jadi seorang wirausaha itu berani membuka peluang dan memperoleh peluang untuk menciptakan suatu organisasi untuk mengejar peluang tersebut. Jadi kalau ada peluang, ada kesempatan, itu harus dikejar, jangan disia-siakan. Nah, dalam konteks usaha, wirausaha adalah seorang pengusaha. Namun, tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Perlu diingat di sini, seorang wirausaha adalah seorang pengusaha. Wirausaha adalah seorang pengusaha, namun tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Paham ya? Wirausaha adalah seseorang yang menjadi pelopor dalam usaha, seorang inovator, penanggung resiko, mempunyai visi ke depan, dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Nah, jadi seorang wirausaha ini berani mengambil resiko. Walaupun resikonya itu harus gagal, tapi dia berani gagal bangkit lagi, sampai nantinya dia akan sukses dan berhasil. Begitu. Seorang wirausaha akan menjadi pelopor dalam usaha bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Seorang wirausaha berani membuka peluang bagi sosial, bagi rakyat, bagi masyarakat. Nah, di sini perbedaan pengusaha dan wirausaha. Apa bedanya pengusaha dan wirausaha? Nah, di sini ada ya. Pengusaha, seorang pengusaha tidak berani mengambil risiko. Sedangkan wirausaha berani mengambil risiko, tegas dan ambisius. Wirausaha ini adalah orang yang sangat ambisius untuk mencapai semua peluangnya, untuk mengambil peluangnya. Yang kedua, pengusaha berorientasi laba, sedangkan wirausaha berorientasi konsumen. Yang ketiga, mendapatkan usaha dari membeli donasi atau warisan, sedangkan wirausaha menciptakan ide sendiri dan mengubahnya menjadi usaha. Jadi kalau pengusaha ini mendapatkan usaha dari membeli, dia tidak bersusah payah untuk menciptakan idenya sendiri, tidak merealisasikan ide-idenya sendiri. Bahkan pengusaha ini bisa didapat dari warisan yang diberikan oleh orang tuanya, warisan yang turun-temurun.
makanya dia menjadi pengusaha. Sedangkan wirausaha adalah idenya sendiri menjadi pengusaha. Nah, yang keempat, umumnya mengikuti pola yang sudah umum. Seorang pengusaha umumnya mengikuti pola yang sudah umum. Sedangkan wirausaha seorang inovator. Jadi seorang wirausaha ini akan menjadi inovator untuk anak buahnya, untuk yang ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kelima, pengusaha bekerja untuk perusahaan. Sedangkan wirausaha, perusahaan bekerja untuknya. Yang keenam, biasanya pengusaha merekrut orang turut andil dalam menghasilkan laba. Wirausaha merekrut orang untuk membuat hidup mereka lebih baik. Nah, ini perbedaan pengusaha dan wirausaha. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang wirausaha, bagaimana pengusaha dan wirausaha, perbedaan pengusaha dan wirausaha. Untuk tugas kalian, di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ditulis ya. Yang dimaksud dengan entrepreneurship adalah nomor 2, karakteristik yang bisa mendukung seseorang bermental wirausaha adalah nomor 3, yang bisa menjadi wirausaha sukses adalah yang keempat, fungsi utama dari seorang wirausaha adalah nomor 5, jelaskan perbedaan pengusaha dan wirausaha. Mungkin cukup pertemuan untuk kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan ini bisa barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di lembar jawaban. Nanti dikumpulkan ke wali asuh masing-masing atau petugas piket yang ada di dalam kelas ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.